Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat video singkat antara percakapan perawat, pasien, dan keluarga pasien. Dan kami juga akan membahas mengenai apa itu penyakit GERD. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Salomita Kristi Sahabir dengan NIM 2414 20 11 29. Dan nama saya Kesi Engling Koyo dengan NIM 2414 2011 21. Perkenalkan, nama saya Regina Serapil dengan NIM 2414 20 11 26. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Salomita Sahabir sebagai petugas perawat IGD. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Saya merasakan nyeri di bagian ulu hati saya. Sudah berapa lama nyeri ulu hatinya? Sudah 3 hari saya. Apakah ada di rumah mengonsumsi obat-obatan? Sudah ses. Obat apa itu? Antasida. Oke, baik, nanti dikonfirmasi ke dokter ya. Penyebab asam lambung atau GERD adalah karena melemahnya sfinkter esofagus, otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung, sehingga menyebabkan refluks atau aliran balik, atau asam lambung naik ke saluran esofagus atau kerongkongan. Paparan asam lambung yang berulang-ulang naik ke esofagus akan mengakibatkan iritasi pada lapisan esofagus atau kerongkongan. Sfinkter esofagus merupakan semacam otot yang berfungsi untuk mencegah isi lambung mengalir ke esofagus. Dalam keadaan normal, otot tersebut asam dapat terjadi ketika sfinkter melemah sehingga tidak dapat menutup dengan benar. Inilah yang menyebabkan cairan dan isi lambung. GERD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu simptom atau perubahan mukosa yang diakibatkan oleh gangguan sistem saluran pencernaan, di mana asam lambung naik ke kerongkongan atau esofagus. Aliran balik atau refluks ini dapat menyebabkan Anda merasakan sensasi perih dan panas seperti terbakar di bawah tulang dada atau dikenal dengan istilah heartburn. Penyakit asam lambung atau GERD adalah penyakit yang umum terjadi pada pencernaan manusia. Namun, jika dibiarkan, maka dapat memperburuk kesehatan saluran cerna hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui apakah Anda menderita asam lambung atau tidak, dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner GERD. Sedangkan untuk memastikan ada tidaknya kerusakan mukosa atau lapisan esofagus akibat teriritasi asam lambung. Gejala asam lambung. Salah satu gejala GERD adalah heartburn atau rasa terbakar di dada. Gejala asam lambung yang juga dikeluhkan oleh penderita GERD adalah sebagai berikut. Yang pertama, mual. Yang kedua, rasa pahit di mulut. Yang ketiga, karies pada gigi. Yang keempat, makanan kembali ke mulut dari kerongkongan. Yang kelima, nyeri menelan atau kesulitan menelan. Yang keenam, batuk kronis. Yang ketujuh, sakit tenggorokan dan suara serak. Dan yang paling terakhir, bau mulut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit GERD. Yang pertama, kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Yang kedua, diet ekstrim atau telat makan pada saat puasa. Yang ketiga, sering makan dalam porsi besar atau makan pada tengah malam. Yang keempat, mengonsumsi makanan asam, berlemak atau bumbu pedas. Yang kelima, mengonsumsi minuman berkafein, beralkohol atau bersoda. Yang terakhir, mengalami gangguan kecemasan atau stres yang tidak terkelola dengan baik. Komplikasi GERD. Esofagitis yaitu peradangan di lapisan tenggorokan yang ditandai dengan sakit dan sulit saat menelan. Penyempitan kerongkongan akibat pembentukan jaringan parut. Esofagus Barrett yaitu kondisi peran kanker pada kerongkongan. Aspirasi paru yaitu ketika asam lambung masuk ke paru-paru. Pencegahan GERD. Jaga berat badan agar tetap ideal. Turunkan berat badan jika menderita obesitas.
Hindari makanan berlemak atau berbumbu pedas,